Mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita sudah sampai di tempat lokasi Pasir Angling, tempat binaan kami itu Komdek, dan kebetulan kita juga sedang ada proyek riset integrated farming. Jadi bagaimana kita mencoba mengcombine gitu peternakan dan pertanian yang baru-baru mungkin belum terupdate gitu. Integrated farming itu integrasi antara tata kelola pertanian sama peternakan. Jadi ternak butuh pupuk, butuh pestisida, pertanian butuh pupuk, butuh pestisida, peternakan butuh pakan. Jadi pertanian sedikit lupa bagaimana bisa sebagai sumber pakan buat ternak, ekses dari ternak itu bisa digunakan buat pupuk gitu. Itu yang kita harapkan. Harapan kita adalah bisa optimasi efisiensi gitu. Jadi peternak tidak harus itu membawa buat ngarit kan diguling motor karena overload gitu. Jadi satu sapi itu membutuhkan 30 kilo ya kurang lebih 30 kilo pakan setiap hari. Jadi kalau punya 3 ekor sapi setiap hari 60 kilo minimal gitu. Kalau nggak dapat di sini dia ke gunung gitu. Mending yang punya motor, nggak punya motor mikir kamu tahu jalan kaki dia membuat tanggungan. Nanti kita contoh ya, ini kita berat tanggungan itu setiap hari ya, setiap hari. Jadi bapak-bapak nyari rumput, ibu-ibu nyari kayu bakar buat apa sih? Buat masak adalah buat menjarah air, karena sebelum memerah sapi air dijarahkan dulu. Jadi kan kebayang ya tenaga, waktu, resources yang dikeluarkan untuk mereka bisa menghasilkan komoditas gitu. Di satu sisi ada tata kelola distribusi yang tidak baik gitu, karena ya selalu ada sih mafianya ya gitu. Jadi kalau tadi ada pengepul kan dia pakai itu mafia enggak ya, cuma pengepul lah yang menentukan harga. Di fakta bisnis COGS-nya yang kita pegang ini pesen Akbi ini ya. COGS-nya kita yang hitung, tapi harga jualnya mereka yang menentukan. Kalau harga jualnya given gitu, maka yang kita lakukan adalah supaya petani bisa punya laba ya, di cost efisiensikan gitu. Nah, apa yang bisa direduksi gitu tadi kan, biaya pupuk gitu ya, biaya pakan gitu. Jika bisa diefisiensikan itu akan lebih baik. Cuma teman-teman kan lihat tadi lahannya kan terbatas gitu. Jadi sudah tidak mungkin extend gitu. Jadi kalau dia tanah yang luas, itu tanah siapa? Itu prajuragan biasanya. Jadi petani-petani yang sini sudah besar buruh tani gitu. Mungkin kakek buyutnya mah tuan sana, punya anak dan bagi waris dia tinggal sedikit gitu. Jadi kalau ekstensifikasi, hal yang kecil kemungkinan untuk mayoritas petani di sini, yang kita lakukan adalah intensifikasi gitu. Nah, bagaimana lahan sepetak ini bisa intensif gitu. Maka salah satu teknologinya adalah nanti kita kenalkan namanya vertikultur. Jadi vertikultur itu bisa berbagai macam model nanti ya. Ada yang model A gitu, model A itu kan begini ya. Nah, tengah-tengahnya kita bisa isi kolam ikan gitu. Apakah kolam ikan bisa dijual? Bisa, jelas, itu enggak. Tapi kalau enggak pun buat nutrisi, buat siapa? Buat masyarakat, buat keluarga. Bisa kolam ikan, bisa kolam lele, bisa tutut, bisa casting, bisa apapun. Jadi gimana caranya lah lahan segitu-gitunya bisa optimum. Jadi kalau lihat tadi anak SMP jalan kaki, aduh itu 4 kilo 5 kilo jalan kaki, pulang pergi berangkatnya sih enak mudun ya, pulangnya nanjak kayak tadi. Ini lagi cuaca lagi cerah, kalau hujan gimana? Kan bisa kebayang ya perjuangannya. SMA lebih jauh lagi. Maka daripada SMA terus di dia bantuan ibu, bantuan bapak ya, itu enggak ya, nyari suhu, nyari rumput gitu ya, seperti itu namanya pengangguran tersebut. Maka di sini karirnya jadi teller Indomaret aja udah sangat gengsi di sini, gaya hebat nih kalau teller Indomaret gitu ya, sebayang ya. Jadi tidak punya visi saya ingin jadi guru, jadi insinyur, nggak kebayang visi itu udah mahal ya. Sampai SMA pun sudah sangat beruntung dan kebanyakan tidak sampai. Kenapa? Karena alasannya adalah biaya
ya kita coba saja lah, minimal kalau mereka bisa ada sesuatu yang bisa dihasilkan dari pertaniannya, mungkin dia bisa selfie, bisa buat sekolah. Tapi kan tidak mudah mindsetnya, kenawan yang sekolah tinggi-tinggi, ini pengangguran kayak mah hese gitu. Nah kita juga sedang mengembangkan namanya SMA pertanian di sini, ya, SMA pertanian tapi namanya SMA plus, bukan SMA plus, apa namanya, SMA yang homeschooling lah. Jadi kita tidak akan mengajarkan integral, kenalnya petani integral aja gitu nggak, diferensial, hukum Newton, enggak. Ya, karena mereka petani ya, langsung aja bagaimana cara bertani. Kita sudah menggandeng komunitas pertanian ya kali ini. Jadi mereka kurikulumnya adalah tetap di mana? Tetap di kebun, ya kan? Dan ada diskusi, mungkin ada pengajaran, nanti ada timnya gitu. Dan nanti di akhirnya mereka ada ijazah SMA pertanian. Kita sedang mendesain kurikulumnya seperti apa gitu. Tapi kan agak gampang karena kan harus ada IPA, sebenarnya ada matematika, ada PMK berjaman saya bayar, atau sekarang kurikulumnya seperti apa. Kurang lebihnya seperti itu. Itu dari kami gitu ya. Jadi ini Kang Riki karena sama Intan gitu. Ini konsultan di bidang vertikultur karena punya pengalaman di agrobisnis kan. Ini yang saya bilang praktisi itu dengan tanah roof garden gitu. Roof garden dioptimalkan gitu. Ya ilham ya gitu. 3 hari sekali dapat setengah 300-400 ribu. Investasi 12-15 juta gitu kan. Jadi BEP-nya, break even point-nya apa? Payback period-nya kurang dari 1 tahun. Kenapa? Karena sudah menemukan pasarnya di komplek Kota Baru gitu kan ya. Cuma di pasar angling, siapa pasarnya? Kan ada distribusi kemudian ke bawah. Siapa yang mendistribusikan? Kan enggak. Mencukupi 30 atau 32 ekor sapi, di mana kebutuhan 1 ekor sapi tadi disebut oleh Pak Rahmat adalah sekitar 30 kilo, tergantung nanti bobot badan sapinya, bisa nyampe 50 kilo per hari. Jika punya 1 ekor atau 5 ekor sapi, katakanlah kali 50 kilo dan 1,5 ton, dan itu rata-rata di per hari, jika itu 5 ekor. Jadi kebayang dia pikul dan seterusnya. Saya dengan Kang Syarif memang coba dibikinkan semacam family kultur di sana, nanam rumput ke atas gitu. Seperti menanam padi gitu, bisa ke atas karena akan meminimalkan lahan yang ada dan kandungan nutrisinya itu lebih terjaga. Sebetulnya di angling ini antara jumlah penduduk dengan jumlah ekor sapi hampir sama dari sisi jumlah kakak. Kalau kakaknya ada sekitar 3 fesesnya. Kemudian kunjungan kedua mungkin nanti ke kandang domba dan ke pengolahan pupuk kasing dan bokasi. Dan yang ketiga, jika sempat nanti ke atas ada lahan konsep juga yang sedang diolah yang sisinya sangat miring, dan nanti mungkin bisa ke hutan sedikit di mana tumpukan sampah rumah tangga juga numpuk di situ yang sedang kita coba manfaatkan, apakah dari bakteri tumor plastik dan seterusnya. Jadi permasalahan di sini sebagai hulunya memang sangat kompleks. Ya, mudah-mudahan bisa ini ta'aruf aja dulu dengan kondisi yang ada. Kalau malam mungkin kita 18-19 derajat Celcius. Pas sekarang sih nggak terlalu ya demikian. Dari tadi belum pada makan kali ya. Nama demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dari pagi. Tahunya di kampus rumah perpus, kampus rumah perpus, ketika anak piknik dari itu. Tadi aja orang tahu ini the notes teh, aduh ampun. Oke. Ini the notes teh. Jadi nanti karena tadi kan desain agrikultur ya, kita harus butuh site-nya seperti mau seperti apa. Jadi kita punya desain nanti eksperimen gitu, eksperimen. Satu misalnya gue dengan vertikultur organik gitu. Satu mungkin vertikultur gitu. Kita coba satu lagi adalah kalau ada ya lain organik, hidroponik ya. Saya nggak tahu apakah cuma 2 cukup aja, hidroponik dengan vertikultur atau dengan yang manual gitu. Manual itu lah berarti dia bisa organik atau anorganik gitu. Cuma dia tidak menggunakan vertikultur. Nah jadi kita ingin membalas dengan yang kebiasaan masyarakat gitu.
Jadi anorganik pun kita akan bisa organik seperti apa adanya aja. Jadi masyarakat mungkin tidak bisa langsung membuka mindsetnya ya. Karena tetap ada arah-arah kalau tidak ngetul teh gitu. Iya. Betul nggak? Karena tidak yakin kan? Iya. Betul. Jadi betul. Untuk bisa membangun trust itu kan nggak gampang. Gitu. Jadi kalau dengan hati tutur gitu kan, jadi kembali dengan survei pertama air melimpah, surveinya dengan yang melimpah, ini itu juga kan naik ke atas, balik lagi air ke atas, balik lagi dan sebagainya. Jadi akan sangat efisien. Termasuk vertical garden ya, ya misalnya tadi pagar jantan al sampo buku itu, nanti kita bikin contoh sebuah pagar yang kokoh, kemudian kita menggunakan top plastik mungkin bekas botol aqua gitu. Jadi kita kan contoh bahwa botol aqua yang dulu sumber masalah banjir kota Bandung itu bisa kita manfaatkan. Bahkan kemarin kita justru ya pakai styrofoam gitu. Jadi tanam pakai styrofoam, ada kolam ya pakai apa styrofoam dibolongin ya. Jadi panennya nggak besar biasa. Jadi tidak usah nyemplung, iya Kang Sarip tidak usah nyemplung ke sawah gitu. Di kolam ikan tanahnya apa namanya di atasnya tuh kangkung gitu kan, panen geser kayak gitu, geser ke sana. Styrofoam daripada dibuang gitu, jadi sampah gitu. Itu bisa manfaat. Jadi pokoknya cara nalah ya gitu. Jadi teman-teman yang di kampung ini ya sama, mungkin masalah di wawasan. Mungkin bukan saya wawasan karena sudah tidak ada lagi kelompok pencapir gitu, kelompok pendengar dan pembaca dan pemirsa. Kalau dulu kan di Orang Harto memang dibina masyarakat gitu, itu enggak top diantar gitu. Ya tidak ada lagi misalnya BPL, petugas penyulapan itu enggak ada gitu. PPL ya, zaman saya KKN 95 masih ada PPL gitu. Ya, sekian tahun kemudian Pak Harto selesai gitu, PPL sudah tidak ada. Sekarang KKN semester berapa? Sekarang KKN semester berapa udah bisa Semester 5 ya. Nah itu dia, belum cukup ilmunya. Percepatan sarjana, ada fast track dan sebagainya. Targetnya adalah berapa rasio sarjana dan sebagainya. Ya target-target. Ya sampai kapanpun nggak akan kejar dah. Gitu. Ini mah statistically aja. Sampai kapanpun tidak akan kejar karena angka kelahiran lebih cepat daripada angka kelulusannya. Jadi ini mah ya kabinetnya memang begini. Kita namanya masalahnya kamari teh hasil kajian selami kena priungan teh kan apa mah ibu ieu masalahnya namanya teh ada ninja masih eta mungkin dengan halangan dia bahaya helm namanya kamari teh nu kaya dinu hasil transek masalah tumpangkeun di lu sampah nu itu coklat nu hiji eta asa digeun ngawetan terus non deui eta nu hiji di tengah nu sulit limbah ternak ini kan tapi di Benten kan asal ulah limbah masyarakatnya limbah itu cokotan itu aja udah cokotan terus non deui drainase terus kan nih ruang kosong ruang kritis atau tapi nang ruang krisis sareng ruang anu tidur bahan tidur kayak gini kuantitas perasaan banyak ya ini ngarangkum sapi hasil tino transek kamari sungai masalah sungai ya atas pipanisasi berarti masalahnya kintan kinu sakieu
apa yang akan digarap sama kelompok. Semuanya mau digarap, Semuanya digarap. Semuanya digarap. Tapi ada yang lebih di Disamakan. oke, kita bikin. Kalau siap dolar. Alhamdulillah. Kayak bah tenang bah. Sayangnya keluar. Jadi kita buat kesepakatan. Masalahnya sudah muncul. Nah, kita akan tadi memprioritaskan masalah-masalah ini. Gimana yang diprioritaskan? Kira-kira satuan ukurannya apa? Ngukurna kunaon? Kayak apa dulu Kintan-kintan. Kira-kira ukurannya, alat ukurnya apa? Biar tahu kita prioritas. Oh iya, prioritas, betul prioritas. Kubik. Alat ukurnya apa? dari persentase dari permasalahan ini setelah dipresentasikan itu kenapa ada salah satu yang jadi prioritas karena itu bisa mempengaruhi program yang lain. Oke, satunya dirasakan oleh orang banyak. Orang banyak. Ya, ukurannya ya. Parameternya nomor 1 dirasakan orang banyak. Dampaknya batinnya. Ya. Lalu apalagi? Ukuran untuk mengukurnya nanti sehingga lahir programnya prioritas. Ekonomi. Ekonomi artinya berdampak Pada ekonomi masyarakat. Oke. Biar kok banyak orang. oke. Ekonomi lalu apalagi? Kesehatan. Kesehatan. Perlu segera, artinya perlu segera penanganan. Ya. Bisa jadi alat ukur. Ya. Ya. Sudah memprihatinkan. Segera ya. Lalu apa lagi? Artinya di sini sangat parah dan mendesaknya. Kami dirasakan kurang dari 7. Maksudnya mendesak penanganannya ya. Lagi kira-kira punya potensi untuk memecahkan, bisa jadi ukuran. Ya, ya bisa. Potensi untuk pemecahan. Ada potensi untuk memecahkan. Segera. Lalu ada potensi kita untuk memecahkan secara swadaya. Dan itu sering terjadi, masalah itu sering terjadi. Lalu ada dampak secara ekonomi, bisa menurunkan, bisa menaikkan, diukur. Nah, jadi sekarang silakan adik-adik ini bisa mengukur masalah yang tadi, bentuknya seperti wah, tembus semua itu. Tuh, yang double. Bisa tembus gimana? Wah. Tembus.
Teneng tadi ya? korban itu. Kelima terus 200. Dan ya borak pergi. Tadi masalahnya Itu di daerah. ini kita buat tabel disebut ini judulnya rank atau rankingan boleh lah ya, rank masalah. Ini jenis masalahnya. Lalu ini parameter. Parameternya tadi ada 1. Ini masuk. Ya. Dirasakan orang banyak. Abi nyala hiji we nya. Oke, kacana ka dieu nya. Aya sabaraha genepnya? 2 3 4 5 genep. Dibahas hiji-hiji. Berarti ayeuna tadi mau dapat masalahna sampah. Pas aya drainase. Masukkan aya sungai. Limbah ternak, limbah rumah tangga ya. Limbah ternak, limbah rumah tangga. Nah, kayak dibahas. Ya, sabaraha urang? Ya, sabaraha urang kayak dibahas. Misalkan anu berpendapat masalah sampah, berpendapatna ieu berpengaruhna terhadap orang banyak misalnya. Sabaraha urang tinu aya nu hadir. Masukkeun drainase sabaraha urang. Terus milih sampah, ulah milih drainase. Ya. Ulah dobel. Jadi satu penilaian dirembukkeun. Ke atas? Ya, hampir kan. Ya, harus di. Nah, tidak dibagi kelompok, Ya. tetapi silakan diatur di sini bentuknya seperti ini. Nanti akan keluar, misalkan anu berpendapat tentang sampah berpengaruh terhadap orang banyak, 5 orang misalkan masukin 5. Sok, mangga, lain nama di weh lah. Mangga nu badai mimpin saha. Semua harus bicara, semua harus menulis, semua harus mempunyai kreativitas. Jangan diam, gitu. Karena kalau diam tidak akan selesai. Masalah didiamkan. Gedengan di rumah tangga we pabatan-batannya. Mah anggeus-anggeus. Harus dibicarakan. Harus disampaikan. Ya. Oke? So, saya nomor mimpin yang berani siapa? Masalahnya udah ini ada. Sampah, drainase, sungai, limbah ternak, limbah rumah tangga. Tinggal berdampak terhadap orang banyak sahanu setuju. Silakan memimpin. Mangga sok kapayun, Sok mimpin belajar lah. memimpin, sok. Sok. Sok calon kades mana? Oh iya calon kades. Oh itu dari sangkeng. Mangga sok. Di kemukakan. Api jantan wartawan. Punten ada culangu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sampah menjadi salah satu jenis masalah di wilayah kita? Karena sampah itu paling banyak ditemukan sumber permasalahan, jadi sumber permasalahan. Jadi Punten abi luhur nih. parameter untuk sampah
sebetulnya menyangkut dari 1 sampai 6. Yang pertama itu menyangkut orang banyak ya. Kan setuju ya? Setuju. Karena sampah ini orang lain yang membuang, tapi yang merasakan bau itu adalah kita semua orang. Pertama yang kedua punya hidung. Yang kedua kesehatan. Tempel. Terus Ini dari asistenan itu. ini ya gitu ya. Ini ya. Nah, Siap. terus dari nomor 2 itu dari sisi kesehatan. Dari sisi kesehatan sampah jelas mempengaruhi Ada yang secara lingkungan maupun secara pribadi atau individual. Terus yang ketiga adalah segera mungkin maka sampah ini akan berdampak makin banyak dan akan makin mempengaruhi kesehatan juga. Terus ada potensi untuk memecahkan untuk sampah limbah ternak, mungkin untuk sampah plastik. Setuju. Sebagian mungkin sudah ada yang dibuat kerajinan, ayah di Doro, tapi ayah oge anu Di bahu. Terus sering terjadi, nomor 5 guys sering terjadi ya. Nama anu mikir-mikir dan nyapot-nyapot jadi makin prioritas. Terus dari sisi ekonomi, dari sampah ini apabila kita melakukan yang disebut dengan teknologi inovasi terbaru, sampah itu bisa dijadikan jadi sumber penghasilan. Iya. Jadi dina plastik jadi kerajinan. Dari musibah bisa jadi berkah. Nah, itu. Kalau bisa mengelola. Nah, terus dari drainase, drainase masih aja ini mau peduli ya. Sekali awal. Nah, sok dicatat. Anu setuju masalah sampah berapa orang dari yang hadir? Ya, saya setuju. Setuju. Ngaco, makanya serat. Tukang sampah unggul lah itu. Masa Bang. Makanya semua kertas drainase waduh ngaco. Kan abi mampu di sisi kanan kan sana masukkan. Terus masalah sungai. Kangge sampah pengolahanna kedah kumaha kangge teknologina tadi. Kanggo sampah itu aya nu dibakar ge tapi nganggo sistem filterisasi. Tah eta mah aya percontohanana di Korea. Mahal. Tapi aya nu lebih mudah oge dibikin kerajinan teh. Kan tidak semua sampah bisa dibikin kerajinan. Nah, anu teh biasa dibakar tapi biaya untuk pengembangan filterisasi eta mahal supaya sampah oge dibakar teh harus pakai filter margi dina plastik teh aya disebut dioksin nyata hasilnya mengandung racun dioksin. Itu untuk kesehatan terutama untuk atmosfer bumi yang disebut dengan global warming. Yang merusak lapisan ozon di kita. Ozon teh kan dia. Terus nomor 2 drainase saya setuju. Dah ini jelema lagi. Sampah. Drainase oke, permasalahan eta tina sampah. Pemain drainase tanpa sampah. Pada dasarnya semua masalah itu sumbernya tetap sampah. Sungai sampah. Ayeuna limbah sampah. Drainase sampah, tidak upami taya sampah mah berada sih sungai naon. Ya kan sungai juga ada permasalahan debit air. Iya. Berarti kan tidak sampah saja. Ya. Kalau debit air kan, Ya, pengurangan debit air lah, cuma salah satunya dari hutan gundul, gitu, Pak. Iya. Terus ya berarti kan lahan kita kritis. dari audiens ini sahanu pus ke sungai gitu. Pak Ji, cacar ngacung nggak sih? Abdi. Oh iya. Pancihui. Ini. Cihui. Terus ya. Wah, ya. Balung kan.
Jai walungan. 5 ternak perlu ditangani? Perlu. Nah, setuju berapa orang? Saya setuju. Kan nggak boleh ngacung lagi. Ngacung lah habil lah. Saya ngacung Cang. Kanan dan kiri ngacung Itu tuh tipe komunitas warungan tuh. Oh, dua lah. Banyak yang nggak hadir lah. Ada 13 orang, sudah ada 13 belum? 11. 2 lagi. Berarti 5 rumah tangga. Nah, 5 rumah tangga. 5 rumah tangga. Ya simpang depan misalnya itu teh. 5 rumah tangga teh itu teh sampah kan. Limbah mama. Limbah ternak. 5 ternak kalau jadi tilu iya. Tilu 4 nih si Abah. Pokoknya 13 jumlah. Jadi pokok permasalahan yang ada di lingkungan kita pada dasarnya terletak dari 3 itemnya Pak. Sampah, sungai dan limbah ternak. Oke. Ya, Nah, di poin kedua, poin kedua ya. Yang perkawis kesehatan. menurut audiens berpengaruh kesehatan sampah berpengaruh tidak terhadap kesehatan masyarakat. Berpengaruh sangat. Siapa yang setuju dengan berpengaruh kesehatan? Semua jawab masukin semua. 13 Sampah itu kan bisa menimbulkan jentik nyamuk, bisa DBD gitu. sampah. Terus yang ketiga ya Pak. Ya, sudah. Apakah dari permasalahan sampah ini sangat parah dan mendesak atau harus sesegera mungkin dilakukan penanganan? Harus. Sami wae. Dok, saya setuju nggak cu? Sadayana deui wae. Ada potensi untuk memecahkan. Punya nggak potensi untuk memecahkan kita? Bisa nggak? Ada. Atau Berarti 7 atau 13? Itu biasa cuman bisa warga, bisa warga RT RW aja. RW minimal lah. RT sabaraha, RW sabaraha. Ada potensi untuk memecahkan. Berarti setujunya ya di kader gitu. sudah swadaya, secara swadaya. Iya. Berarti 13 orang, 13. Terus sering terjadi pasti. Iya. Tiap waktu. Sudah, sedang, dan akan terus terjadi. Sudah primadona ya. Oh, Udah 8. Nah, sampah secara ekonomi bisa meningkatkan, tadi juga sudah disampaikan, bisa meningkatkan, bisa juga menurunkan ya Pak. Nah, bisa meningkatkan sih ngasuh. Bisa nambah mungkin, nambah penghasilan Ngasuh. ekonomi masyarakat ya. Bisa. Ya bisa. Ya semua aja. Kadang-kadang kan abi mah sok digundukeun sampah liana terus kalau sukan Belum. bakal mari. Dari nasi. ya berarti itu dianggap terhadap kesehatan. Drainase berpengaruh tidak terhadap kesehatan? Ya. Bisa. Bisa nampung nyamuk, Ya. Berapa orang? bisa ngembang biak nyamuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu harus segera nggak? Atau sudah parah nggak? Atau masih biasa-biasa saja? Sedang. Sedang. Berarti Jadi sebagian sudah hampir bagus, sebagian masih parah. oke, masih belum mendesak. Ya. Lalu ada potensi nggak secara swadaya kita memecahkan? Bisa. Ada. 50-50 atau? Swadaya. Ya, Swadaya? ya. Oke, berarti 7 orang. Apa sering terjadi permasalahan di drainase? Terutama hujan ya. Ya, ketika musim hujan. Di Dago soalnya lain-lain berperancangan udah aman. Tidak sewa. Secara ekonomi ada dampak nggak? Hampir tidak ada ya? Dirasakan itu tidak. Secara tidak langsung mungkin, Ya. karena ada penyakit endemik, Ya. mungkin. Tapi tidak secara langsung, ya. 50-50 ya. Ya. Hanya kita jumlah 13, 13, 26, 26, 39, 39, 52,
52 tambah 13, 65. Ya, Ya. Ya. 65 tambah 12, 77. Betul? Iya. Sungai. Sungai berpengaruh terhadap orang banyak tidak? Berpengaruh. Setuju semua? Setuju. Oke. Berpengaruh tidak terhadap kesehatan? Yang langsung. Iya. Berpengaruh. Contohnya? Air yang tidak bersih. Air bersih. Apa dikonsumsi? Air, iya, yang dikonsumsi yang dipakai apa MCK Ada. itu ada. Itu pengaruh. Itu pengaruhnya kalau dua pengaruh ya, kalau bersih dan tidak bersih. Kalau bersih ya pengaruhnya mungkin. Sudah dirasakan di sini ada penyakit endemik? Kalau dari di sungai? sini, kalau di sini belum. Enggak, berarti kan tidak secara langsung kan ya? Tidak langsung ya. Berarti 50-50 ya? Ya. Oke. Lalu parah tidak sungai di kita? Parah, bisa. Mau batul acing. Aduh. Parahnya kunaon? Parahnya Limbah. dirasakan parah nggak gitu? Parah. Harus segera ditangani. Ya. Harus. Oke. Lalu yang keempat, bisakah kita ada potensi nggak kita untuk memecahkan? Ada swadaya. Ya, ada. 50-50 mungkin. Ya, 50-50 lah. Swadaya mah sudah susah sih. Ya. Cuman swadaya unggul. Lalu sering terjadi nggak permasalahan di sungai itu? Wah, tiap menit, Pak. Baik. Adakah nilai ekonomi yang kita bisa ambil dari sungai? Bisa. Ada. Contohnya? Ambil batu. Penyiraman tanaman kebun Itu masih dipakai. Itu untuk perikanan, Perikanannya Bisa. atau untuk wisata juga ya? wisata ya, wisata trek. Ini kita jumlah 10, Iya. 17, 30, betul? 37 ya? Beda. Enggak, itu menit. Lalu untuk sungai 20, 30, betul? 56. 40, 40. 40, 66. Ya. Oh, 5 ternak. 5 ternak dirasakan orang banyak nggak di sini? Di sini enggak? Nggak. Ya. Kalau di sini enggak? Boleh lah 4 ya. Ya, 4. Lalu orang Bandung diinum mulu. Iya. Waduh, dia. Berpengaruh nggak terhadap kesehatan di lokal sini? Bisa. Pengaruh, Pak. Berpengaruh. Banyak lalat. Banyak lalat. Lalat. 50-50 atau semua? Makanan. Oke. Lalu segera harus ditangani nggak? Segera. Darurat gitu. Darurat. Sudah merah. Zona merah. Lalu yang keempat, punya potensi nggak kita untuk memecahkan? Bisa. Ada. Ya. 50-50. Sering terjadi? Tiap hari ya? Ya. Tiap simang iya, we. Mares. Ada pengaruh untuk ekonomi nggak? Mas? Ada. Dijadikan pupuk vokasi. Oke, kita jumlah 17, 37 ya? Ya. Ya benar? Ya, 37, 50, 63. Ya. Betul? Oke, lanjut. 5 rumah tangga. Merugikan orang banyak nggak? Oke. Semua BAB-nya buang ke sungai? Tidak. Enggak. Berarti kan tidak semua. Enggak semua. Maksudnya teh, Enggak semua. Kalau sanitasi mah ya sebagian sudah, kayaknya sebagian besar sudah bikin. Sebagian sendiri. besar mah di itu Sepiteng. Spiteng. Ya. Tapi kalau yang deket itu Walungan mah ya Spitengnya masuk ke situ. Masih ada. Berarti kan tidak full semua. Iya. Karena ada yang Kan di sana kan di Cibodas juga ada. Punya rasa kasihan ke orang Bandung. Ya. Jadi berapa poinnya? Udah tai sapi, udah 8-an lah. 8. Ya. Lalu terhadap kesehatan sudah ada endemik di sini? Belum. Gatal-gatal misalkan. Kalau sekarang sudah mulai, Bang. Bulan ini sudah masuk itu. Sudah. Sudah masuk itu. Ya ini juga belum survei. Belum Oke.
belum ngajak para kader. Kira-kira berapa orang yang setuju? 7 Pak. Semua setuju? Setuju. Oke. Lalu perlu segera ditangani tidak? Mendesak artinya enggak? Perlu. Oke, kasih poin berapa? 13 lah. 13. Terutama di daerah itunya, Dagonya. Ada potensi untuk memecahkan masalah nggak? Punya kekuatan nggak kita untuk memecahkan masalah? Lebih tidak ya? Iya, susah, lebih susah. Tapi kalau mau, Karena jalan keluarnya harus safety tank komunal. iya, Karena banyak kan? ya. Terutama di pemukiman padat. Betul. Ini sering terjadi nggak permasalahan tentang akibat dari Sekarang belum. belum? Baru bulan ini yang ramai. Secara ekonomi ada manfaatnya nggak? Belum Pak. Belum ya. Walaupun bisa dibuat biogas. Tapi belum ya. Belum Pak. Oke, 8 tambah 26 34 ya. Nah, berarti yang ranking 1 adalah sampah. Muntah. Ranking keduanya adalah sungai. Ranking ketiganya adalah limbah ternak. Ini ranking ketiga. Itu ranking ketiga mah yang di atas. Enggak ya, betul. Udah. Ini ya, betul. Lalu ranking keempatnya drainase ya. Empat ya. Ini kelima. Nah, kita sudah dapat ranking masalah. Jadi fokus awal kita harus di sampah. Kudu tuntas dan harus fokus. Nah, tetapi kita harus membuat dokumen, namanya nanti dokumen rencana aksi. Kelompok ini harus punya dokumen rencana aksi. Haluan kerjanya sehingga terprogram. Ya. Ini sudah ada progres gitu kan. Jangan stagnan. Ya. Tong dipanggirakeunnya absena teu ya. Satu. Baru lagur. Oke, kita sudah punya rank masalah. Gerak didokumentasikan. Mana PRT? Ya. Pak, tong tapi. Konter ya. Berarti kadang kado dokumen no? Dokumen rencana aksi. Ya. Oke. Si. Habis paling. Gimana? Tuh, di pedagang dulu. Iya mana disimpan di dia. Oh, disimpan? Disimpan Alhamdulillah. kelompok. Abi teh ngada mau eta notulen lieur wae. Teh kelompok. Diberi kundung ya ini. Kita mah awet. Ini barang. Ya tuh udah Oke. bilang ya eta Stop. Ada bentuk naratif, ada bentuk presentasi. Jadi ini harus kemana-mana harus dipertahankan. Bikin presentasi yang bagus. Ya. Outline-nya terdiri dari mungkin bisa sejarah tentang Batu Loceng ini atau Desa Sunten Jaya. Itu ada gambaran umum tentang Desa Sunten Jaya, itu masuk poin di pendahuluan. Ya. Lalu kita udah barengan membuka ruang belajar namanya sekolah lapang ya, sekolah lapang Eco Village gitu ya, Desa Sunten Jaya. Sudah apa saja di situ dibahas ya. Itu masuk ke outline dokumen rencana aksi. Lalu dari ini kan sudah punya prioritas. Berarti nomor 1 udah otomatis sampah. Nomor 2 udah otomatis limbah ternak. Nanti pembahasannya. Nah, sekarang dibagi 2 kelompok. Ya. Hitung 1 sampai 2. Nanti masalah ini
masalah ini ditulis lagi berdasarkan ranking, ya. Lalu di tabel biasa nomor jenis masalah, nanti kebutuhannya apa, terus jalan keluar solusinya apa, ya. Ya, nomor jenis masalah, ya, lalu solusinya apa, kebutuhannya apa. Kayak misalkan contoh nomor 1 ini adalah masalah sampah. Solusinya secara swadaya kita bisa mendirikan bank sampah. Lalu itu untuk anorganik ekonomi. Jadi sampah itu aya 3 sebenarnya nama. Nu buruk jadi pupuk. Jadi duit ditumpuk. Nu teu manfaat di buruk. Sabab can aya angkutan truk nya. Truk. Kan dibacana mah truk nya. Urang mah truk we. Naon jeung mah turun. Supaya larap. Konsepnya sederhana lah. Tah ieu kudu jadi konsep hidup sadayana. Nya. Nu buruk jadi pupuk. Jadi duit ditumpuk sabab aya nu nampung. Nya, jadi ekonomi tadi. Nu teu manfaat didur sabab can aya angkutan truk. Jadi konsepnya atos we sakit tuh. Masalah sampah hanya nguraykeunana meureunna. Engke kumaha cara membentuk bank sampah. Sababna urang ditarget aya nama Ecofirid 2018 mah ditarget. Targetanana kudu aya bank sampah. Kudu aya kampung percontohan. Jadi engke tingali dinu kampung sadesa ieu mana nu kompak masyarakatna. Dia batu ya. Aya tadi biar. Dia daripada ayeuna dibagi-bagi. Jadi tuh data kenang tahun, video kumaha video aut-autan. Mending fokus hiji bank sampah heula. Dar gitu. Fokus. Tapi kudu dipilih. Ulah salah milih. Ya. Ketika milih ulah salah. Benar-benar masyarakatnya sudah minimal gotong royongna kuat. Komunikasina kuat. Ya. Eta untuk daerah. Programna kulantaran urang konsekuen sampah nomor hiji geus pasti nu tadi teu jauh. Nu buruk jadi pupuk. Jadi duit ditumpuk. Teu manfaat didur. Tapi syukur-syukur ada pelayanan di sini. Aya dam truk. Ya. Aya dam truk. Anu lagi dipilih ku urang kana truk dihijikeun deui. Ya. Kamari kayak gitu. Nya, ulah. Nah, anu buruk jadi pupuk, programna ngaranna hejo buruan. Bisa hejo buruan, bisa buruan hejo. Bisa. Aya hejo tihang. Hejo tahu lah teh hejo atau tihang. Hejo punduk. Oh mau hejo punduk mah. Apa lu artinya teh? Hejo punduk. Di kebukaan batu hejo. Hejo tihang mah Pinahan wae. itu dicokot, ya dicokot pindah. Jadi itu biasanya bangun ke Parawan kan sok gerak sinong-nong, bogoh ka ditu. Bogoh ka dieu sinong-nong Si aja. Kenapa lu gerak sinong? Aya gerak sinong-nong, nya urang dieu kapal gerak sinong-nong. Paharna. Kartos yang ini diurai. Tabelnya nomor, jenis sampah, solusi, kebutuhan. Angke aya contoh untuk presentasi nama aya. Atas nyerat. Itu mah aya potensinya nya. Potensinya teh urang, potensinya teh diharapkeun dina solusi. Ayeuna mah. Kan potensinya atas apa kamarinya? Aya SDM, kurang selaku kelompok ekofirid. Terus aya masyarakat, gitu kan? Eta potensi.
Nama tabelnya. Tabel, tapi kelompok dua kelompoknya. Sok nyetan. Hiji, 2 1 Nah, iya, satu. Tiga. Satu dua. satu, 2 satu, Kang. 1 2. Abah, dua. Satu, dua. Nah, hiji ewang. Dua mana ya? Sok, anu hiji sareng hiji, anu dua sareng dua. Ada mah. mana ya? Aya keneh. Kemana ya? Dia namanya draftnya, ada mah draft. Pangke diuraikeun. Satu dan satu. Ada tadi satu. Bisa. Mangga. Terus pamit biasa peta hasil transaksi. Lain itu lah. Lain. Ada tilu kotak. Dia nya tinggal nya eta pas So, kapna. mana kalkulasi. Ya. Jimba eta pangita kan. Namun kan. Kebutuhan. Enggak mau bisa tuh itu. Kebutuhan. Kebutuhan kan ya? Iya, nanya. Tulis masalah. Solusi. Tekan 2 kali maka akan 2 kali. Tapi Joknya nanti. Cing yang ada. Kopi asli itu kan bubuk terus Ada mah. ngejebret bah kayak bah. Mau ada. Lu nyeri cangkeng mah parah bah. Cingku Parno aja. Nah, contoh Tabelnya tabelnya biasa sopir. Langsung gitu. Sopa. Iya masih demam gitu tuh. Iya pang eta genunggu, pang buka genunggu. Biasa. Contoh tabelnya kumaha? Ini ada. Lain ieu. Muka nah Kebutuhan kebutuhan. Nomor jenis masalah, solusi kebutuhan. Solusi kebutuhan. Tulis. Tulisannya gua Ya. Kami. isin. Tapi isin cuma mami. Gua tulisannya lah. Wah, minta nulis bae lagi tah. Sakit nulis kuy. Sahabat. Tos tulisan nulis. Beda lihat 500. Bekas sekolah dong. Terus 2 kali. Naon deui atuh? Anu satu Masalah. masalah terus solusi Masalahnya sampah. kebutuhan Diskusi atau Nah, sama ini. merigi. kebutuhan hiji masalahnya sampah. Sorry dong. Kan udah selesai. Wah, ya ini kopi. Masalahnya sampah. Fungsi budaya. Luka buana. Sungai. Solusi. ranking ya Bersih. cuma limbah Iya sama solusinya lo kayak ranking lah di mah. kan ya dia kan ranking Sampah. Langsung sungai. Solusinya dia. Sungai. ya Sungai limbah dana. Sungai. Kebersihan keluarga. Tahu nggak gitu? dia nanti Ini solusi mah tadi ya kan bahas sampah itu bahas apa itu kebutuhan yang lain. Sok kita aja di sampah ibu sampah Kebutuhan bang sampah. Solusinya solusinya bang sampah. Nah, saja ya. Sosialisasi. Terus itu luka dua teh ieu tak. Drainase. Katilu. lompat dari nasi tulis pada banyak sosialisasi
payung kopi alam. Gaya. Mahal sekali, Pak. Ya. Aduh. TPS Solusi. Sampah. TPS itu butuh kan? TPS 3R. Tinggalannya apa? Pertama kebutuhan secara swadaya. TPS 3R. Connect, ya mata connect. Kan solusi. Secara perorangan. Yang solusi TPS 3R. Itu masalah sampahnya. Dari kebutuhan nama eta. Kapan kebutuhan? Kebutuhan ieu kunaon di dieu sosialisasi sampah di dieu. Jeung gotong royong. TPS 3R. Swadaya. Bukan mah kebutuhan. Ya, mosna cuma solusi ieu. mah kebutuhan. Secara perorangan. Budaya paling jelas. Bisa memilah sampah di rumahnya sendiri masing-masing. Memilah sampah di rumah masing-masing. Memilah. Pakai U. Dari bahasa Sunda. Ini gula. Nah, ini Oke, ada yang susah? Apa solusinya? Memilah Untuk sampah di rumah masing-masing. kecuali tentang Sosialisasi. sampah atau tentang tentang pengolahan. Secara tanah. ya maksudnya ke sana namanya. Harus Lalu sampah setelah itu langsung bangkit. apa yang tadi kan target kita harus ada penyelesaian. Sungai. Ah, Kang, biasa. Mengatakan kita kami kita apa? Kang Iwan biasanya. Wah, tuh guru nawa itu bisa berapa? Ada satu rumput. Sungai. Guru agama. Oh iya lah. Kebutuhan. Dia terus tempat sampah. Cok. Iya terus biasa. Apakah Itu muncul. muncul? Apa lagi? Istirahat. Dari rumah-rumah. Ada tentang saya timbas. Apa? Oh dia persoalan tadi. Oh dia bang sampah. Connected bisa lah. Bangunan. Iya tajirnya dianggap buat kita rumah iya. Kan bangunan TPS T3R. Di bangunan sanes bang. Bangunan. Bisa mah apa tapi kan di bangun gitu di FN di kita ya. T3R. T3R. Ya, T3. Saya tuh ajak ngobrol aja ya tuh. Nah, ibu-ibu masalah apa masalahnya? Sungai. Masalah naon ibunya. Bibi itu tadi kan sih. Mana? Bisa. Satu kelompok dua nak dia. Iya, nomor dia apa? Kuat ditekan Kemarin nalinya. coba. Nah, terus biasanya tampilannya Sini. LCD Kalau masalah sunainya dia. Masalah sunai. blank. Pertama debit air kan ya. Penanaman pohon di bantaran sungai. Itu Ya, Cek, ngomong. Masih salah. keluar berarti. Justru kudu salah heula. Memang ini salah benar kan dari mana benar salah. Ngomong lebih baik dia kelihatan bodoh daripada Klik menyakitkan. kanan desktop. Kelihatan bodoh. Tangan Berapa bisa? ya terus Desit kayaknya mah. Kedua. Kedua.
gereja. Sekarang kan di Jawa dipraktekan heula Mas. limbah Jadi masuk kita ke sungai. dia harus tempat jauh. Kan ini mah solusinya. Masalahnya limbahnya Memang masuk udah ke sungai. penanaman pohon udah satu aja itu. Banyak tuh. Langsung menanam. Masalahnya kan banyak Keluar ya nak. Tempat sungai. Sudah banyak yang Itu halus saya. Jauhnya cair. Campur itu Pak dia Anes kan Ieu teh. Anu singkat sih. Dia kan permasalahan sungai mah yang ini derita air. Ya, Saya teh di dieu. iya dua derita air. Kedua kan limbah masuk. Nah, limbah kedua kan solusi. sungai ya. Limbah ternak. Anu masuk ke sungai Sungai. apa? mau sampah mau ternak mau itu. Mau bangke. Bangke gogok. Pakai sapi tila geuning. Anu masih di dieu. Penanganan saring. Ini mah kan Filterisasi. filter. Ya, filterisasi. Kita filter kabel. UF. Bisa juga F. Vietnam. Filterisasi. Oh, ya. Berarti ini bangunan filterisasi. Bibit Bibit pohon. pohon. Ada dapat deui. Nah, emang udah cukup aja sih. Dua boleh dua Boleh. lembar. Sosialisasi. Dan pir. Filterisasi. Filter hasilnya bangunan itu Sarang pipa. Bangunannya bantu. Itu drainase. Kalau sungai. Sungai. Limbah kan sungai. Sungai nggak? Filterisasi. Iya, bisanya bisa. Kan. Saya limbah ternak. Bisa tuh ya sudah Ya, benar. Sungai. Karena danau kasar. Pemeliharaan. Kamu itu dirangkum naon ya? Danau kasar. Soalnya Katilu. Pemeliharaan dasar. Solusi yang membuat dibuat pupuk organik. Biogas. Biogas lah.